Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Anak soleh mana siapnya? Mudah-mudahan anak ustaz selalu diberikan rahmat, nikmat, baik nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga setiap aktivitasnya selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, minggu kemarin ustaz sudah memberikan tugas untuk membuat resume atau membuat ringkasan dari kisah Nabi Ilyas. Kemudian kisah Nabi Ilyasa, kisah Nabi Daud alaihissalam, dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau berbicara tentang Nabi dan Rasul, karena Ustaz sudah sering sekali mendengar Nabi dan Rasul. Rasul yang wajib kita ketahui itu jumlahnya 25 orang. Ya. Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Dan pada kesempatan kali ini, pada materi pelajaran ini, kita hanya menceritakan atau membahas yaitu Nabi Ilyasa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beda Nabi dengan Rasul adalah kalau Nabi dia menerima wahyu dari Allah, dia hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak diwajibkan untuk umatnya. Sedangkan Rasul, utusan Allah, dia menerima wahyu dari Allah dan dia berdakwah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Dia menerima wahyu dan nanti disampaikan kepada umatnya. Yang kita bahas sekarang, mungkin kita sering mendengar nama Nabi Ilyas alaihissalam. Ilyas. Jadi Ilyas bin Yasin adalah seorang dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Beliau berasal dari kalangan Bani Israel dan keturunan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini, Nabi Harun alaihissalam ini, dia pernah bersama Nabi Musa mendakwahi Raja Firaun. Dan Nabi Ilyas ini adalah masih keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi penduduk Baalbek. Sekarang disebut kota Libanon. Jadi dulu Baalbek namanya, sekarang kota Libanon. Mereka menyembah patung yang disebut Baal. Jadi waktu itu kaumnya banyak menyembah patung yang disebut Baal. Oleh karena itu Nabi Ilyas dengan telaten mendakwahi mereka agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Ilyas mendakwah, wahai kaumku, tinggalkanlah patung, tinggalkanlah menyembah berhala. Yang kita hanya wajib menyembah Allah. Namun bagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi alla tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Artinya, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patukah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebagai pencipta? Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Itu yang dikatakan oleh Ilyas. Dikatakan Nabi Ilyas alaihissalam, tinggalkanlah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sembahlah Tuhan-Tuhannya Allah. Allah sebagai pencipta, tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kemudian apa keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kesabaran? Nabi Ilyas ini
mengajak kaumnya untuk bertauhid dan hanya menyembah Allah, tapi mereka menolak dakwahnya. Beliau pernah menyerah secara terus menerus mengajak agar kaumnya itu meninggalkan penyembahan terhadap patung yang tidak memberikan manfaat dan modal. Namun penduduk kota itu tetap tidak mau mengikuti perintah Nabi Ilyas. Malah mereka membangkang dan mereka menjadi kafir. Kaum Nabi Ilyas membuat jadi kaumnya malah membuat perlawanan dan ingin membunuh Nabi Ilyas. Tapi beliau menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah gua. Jadi Nabi Ilyas bersembunyi di sebuah gua dalam gunung. Dikabarkan bahwa Nabi Ilyas itu burung-burung gagak setiap hari membawakan makanan untuk Nabi Ilyas sehingga tidak mati kelaparan. Jadi Nabi Ilyas selama bersembunyi di sebuah gua di gunung, itu ada burung gagak yang mengantarkan makanan. Sementara itu Allah mengancam bahwa mereka akan diazab di dunia dan akhirat pada kaumnya. Kalau yang beriman akan diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang yang kafir akan diberikan azab oleh Allah. Maka sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka. Jadi orang yang tidak patuh akan diseret ke neraka. Sebaliknya Allah memuji Nabi Ilyas karena kekuatan dan kesabarannya dalam berdakwah. Jadi Nabi Ilyas sangat sabar dalam berdakwah. Allah memuji Nabi Ilyas. Kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Itu kisah. Beliau sangat sabar. Dia sabar menghadapi kaumnya sampai dia mau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Lari ke gua, diberikan makanan dan burung gagak. Begitu sekali keuletan, kekuatan Nabi Ilyas sehingga Allah memberikan pujian kepada perjuangan Nabi Ilyas dalam berdakwah. Kemudian yang kedua ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Sekarang kita hanya membahas dua Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bin Akhtab adalah seorang dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib iman. Beliau diutus oleh Allah setelah Nabi Ilyas wafat dan melanjutkan dakwahnya untuk mengajak ke jalan yang lurus. Jadi Ilyas ini adalah Nabi yang muda. Jadi sesudah Nabi Ilyas wafat dilanjutkan oleh Nabi Ilyas. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lut wa kullun faddalna 'alal 'alamin. Artinya Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Yunus dan Nabi Lut masing-masing kami melebihkan derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Pada masa itu penyimpangan dan kemungkaran di tengah masyarakat terjadi sangat banyak. Para raja berkuasa dengan sangat lalim sehingga banyak para nabi di kalangan Bani Israel yang dibunuh dan orang-orang beriman diusir. Menurut malam kejadian Nabi Ilyas menyampaikan dakwahnya. Beliau memberi nasihat dan mengingatkan kaumnya agar bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa. Berikanlah nasihat kepada kaumnya supaya meninggalkan perbuatan dosa. Tapi mereka tidak menerima dakwahnya. Setelah Nabi Ilyas wafat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka, menurunkan azab yang terjadi secara terus-menerus kepada Bani Israel sebagai balasan dunia atas sikap mereka membohongkan para nabi. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalau melihat utusannya sudah dizalimi oleh para raja, dizalimi oleh kaumnya, maka Allah akan menurunkan azab. Keteladanan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dalam bekerja sama. Apa keterangan Nabi Ilyas dalam bekerja sama? Nabi Ilyas dan Ilyas sama-sama berasal dari Bani Israel. Jadi Nabi Ilyas ini pada suatu hari Nabi Ilyas yang tadinya sudah wafat pernah menolong Nabi Ilyas yang ketika itu masih kecil. Nabi Ilyas dalam keadaan sakit, Nabi Ilyas dalam keadaan sakit. Sejak itu Ilyas menjadi pengikut Nabi Ilyas dan berjuang meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi Ilyas diangkat menjadi nabi, ya. Dan Nabi Ilyas ini pernah juga menemani Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas bersembunyi dalam gua tadi di Gunung Kasim. Setelah Nabi Ilyas meninggal, Ilyas pun diangkat oleh Allah sebagai salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Bahkan Nabi Ilyas mendakwahkan ajaran Nabi Ilyas hingga beliau meninggal dunia. Sikap Nabi Ilyas itu mengajarkan kepada kita untuk berikan kebaikan kepada orang lain dalam keadaan membutuhkan. Jadi ketika Ilyas sakit dibantu oleh Nabi Ilyas. Pertolongan yang diberikan kepada orang lain membutuhkannya akan membekas pada hidup pada waktu yang sama. Sikap Ilyas mengajarkan agar kita dapat bekerja sama dalam melakukan amal-amal soleh. Dengan bekerja sama tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan karena semuanya akan menjadi mudah. Apa intinya?
Tadi Nabi Ilyas, ya, Nabi Ilyas mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama, saling membantu, ya. Saling membantu. Tidak bisa, kita ini manusia makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan. Ketika kita sakit, ya, kita mungkin butuh bantuan dari orang lain, ya. Ketika kita tidak punya harta, mungkin kita butuh bantuan orang lain. Ketika kita tidak bisa bekerja, kita mungkin butuh bantuan orang lain. Ketika kita kaya, mungkin kita masih butuh juga, walaupun sekarang apapun kita tidak mungkin bisa hidup sendiri di hutan, ya. Karena kita itu butuh kerjasama. Kita itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu bantulah saudara-saudara kita yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim, ya, ya, orang tua yang membutuhkan, dibantu. Itu bukti kalau Nabi Ilyas dan Ilyas sudah menunjukkan bahwa dulu Nabi Ilyas dan Ilyas itu mengutamakan yang namanya kerjasama. Baik, demikian materi kita pada kali ini. Mungkin materinya hanya mendengarkan atau menyimak apa yang Ustaz sampaikan di video ini. Tolong disimak baik-baik. Nanti pada waktu nanti masuk sekolah atau tatap muka, mungkin akan Ustaz suruh bercerita di depan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.